Gini, Pak. Amar Durya dulu nggak kayak gini, culun banget dia. Iya, dia berangkat dari Sukabumi. Tugi juga. Ini menarik loh. ATC tapi bawa pesawat. Ayo loh. Nah, yang pertama itu adalah mencegah tabrakan Oke. antara pesawat yang sedang terbang. Iya. All crews ready? Ready. Heavy flight cams. Assalamualaikum. Hai, sama gue lagi Rizka. Seperti biasa, kali ini podcast gue ditemenin sama SIC gue, Yes. Captain Durs. Apa kabar semuanya? Apa kabar Kapten Rizka? Alhamdulillah. Nih, hari ini nih kita mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya gue juga dulu nggak ngerti nih. Iya. Jadi kenapa sih kalau misalkan kita apa bukan kenapa sih ya? Jadi kalau kita mikir kan pesawat itu kalau terbang itu di atas tabrakan gak sih? Nah, apalagi Kalau bergerak di bawah ngantri-ngantri gitu ada yang ngatur gak sih kayak gitu? Saya kalau kita lihat di short itu kan banyak banget tuh ngantri tuh. Ada Short 5 apa pesawat. sih? On short. Oh, on short. Dijelasin dulu kali ya. On short itu. Selalu gue mah nggak berani ngejelasin. Nah. Makanya gue nggak berani pakai bahasa istilah penerbangan, takut di salah ntar gua. tempat menunggu pesawat lepas landas. Ah iya. Itu kan banyak banget tuh, Kak. Ada 5 kalau kita dari di final tuh. Nah, final apa lagi tuh? Iya, nggak usah pakai bahasa penerbangan lah. Iya. Ntar yang gurunya aja yang. Nah, soalnya ini apa namanya ya, kita sebelum masuk ke dunia penerbangan tuh masih bingung ya kita Iya, kan. sama sekali nggak tahu apa-apa. Sampai mikir kan nanti kalau terbang di atas tuh pilot ada yang dampingin nggak sih, terus dia terbang sendiri gimana tuh? Mau tahu kapan mesti naik, Iya. kapan mesti turun, kan ada pesawat lain juga kita Gimana mikir kalau gitu. misalnya tiba-tiba ditabrakan gitu kan? Tuh kan apakah kok bisa nggak jadi tabrakan gitu maksudnya Iya. kan? Jadi ternyata setelah sekolah pilot Nah, dan ngalamin langsung baru gue tahu ada yang Yes. namanya ATC atau Air Traffic Controller. betul. Dan itu gila, jasanya luar biasa banget ya. Luar biasa ya. Dan Itu lu pernah teamwork lah ya. bentar, lu pernah nggak sih main game ATC yang di Pernah, di pernah, gadget? pernah yang Bisa di nggak? gadget tuh. Gue sih nggak bisa. Susah banget. Ya pertama-tama bisa lah ya, masih satu atau 2 pesawat. Tapi udah ada yang Udah di atas 5 pesawat susah iya, banget kan ada nabrak yang- dulu ya. Ada yang berhenti di runway, pas udah di final ada susah banget ya, banyak yang nabrak lagi kan. Berarti emang harus orang yang profesional ya, yang udah terlatih banget ya untuk ngatur pergerakan pesawat di udara atau di daratnya gitu. Dan ternyata nggak semudah itu, nggak. Kita tuh bergerak sebagai pilot ya, nggak asal mundur, nggak asal take off, nggak asal desain, nggak asal landing. Jadi semuanya tuh ada caranya, ada Betul, komunikasinya. Betul, ada standar operationnya ya. Ya, dan ada standar communicationnya. Betul, itu Menarik kan nih standar dong. communication. Nice. Lu contohin dong kalau pesawat mau pushback. Nah, mungkin gua bisa Pushback contohin. apaan? Pushback Pushback itu, nah pesawat dari tempat parkir mundur untuk nyalain mesin dan dia terbang. Oh gitu. Contohin dong, contohin. Ini Mintanya contohnya gimana ya. mintanya? Gue coba ya. Nah, biasanya kopil sih ini, tapi gua coba nih. Iya. Dan Kan lu SIC gua hari oh ini. iya, berarti gua kopil lo berarti Iya. kan. Oke, kita coba ya. Soekarno Hatta Ground Super Green 1 2 3 good morning. Screen 1 2 3 ground morning. Go ahead. Ada yang jawab. Kak, Ada yang jawab. ada yang jawab. Gue jawabin lah. Coba. Soekarno Hatta Ground Indonesia 0 to 1 good morning. 0 to 1 ground standby. Number 2. Suruh standby lo. Ya udah lu duluan deh, cepetan. Super Green 1 2 3 request pushback and start Pakistan Golf 61. 0 to 3 pushback start proof. Runway 07 left. Passing to November Charlie 2. Pushback and start approved November Charlie 2 Super Green 1 2 3. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Mas Tugi. Pak Tugi. Aduh, terima kasih Amar banyak Durya, nih. Rizka. Pak. Sorry nih pakai kacamata. Dulu gua di kelas nggak boleh nih pakai kacamata. Ya iya di kelas pakai kacamata. Kayak orang ini aja, kayak film yang Dono kasih intro dulu. Iya, lu sok pilot banget sih. Iya, udah jangan gitu deh. Oke, Pak. Iya. Maaf, Pak. Siap. Katanya mau panggil Mas Tugi. Oh iya, Jadi biasan dari dulu sih gua awal manggil beliau adalah Pak Tugi. Oh gitu. Berarti saya izin bilang Mas Tugi biar lebih akrab gitu, Pak. Boleh aja. Boleh ya? Pak atau Mas. Om aja boleh. Om. Om ya. Om. Mas Biar- Tugi. Biar nanti ada yang minta bayarin kos. Asik. Waduh.
Belum apa-apa udah gini. Udah Kayaknya lenceng percakapan ya. kita bakal seru nih Akan kayaknya. seru nih. Banyak suara kami enggak ya? Oke teman-teman, jadi Mas Tugi ini adalah salah satu senior kita di Betul. Air Traffic Controller. Controller. Kontrol gua agak serem. Iya, Controller. controller. Agak Nggak takut apa-apa, ada suara kepleset kambing, gua. ada suara kambing. Ada takut kepleset. Jadi selain itu juga beliau merupakan guru. Kalau saya bilang sih bisa dikatakan 80% populasi pilot di Indonesia pernah diajar sama beliau. Betul ya Pak? Setuju. Belum pernah ngitung sih, tapi kalau saya ngitung dari sekolah BIFA aja udah 55 angkatan, kayaknya udah 1.000 orang gitu. Wow. Itu baru satu sekolah Baru apa satu ya? sekolah itu. Belum sekolah saya tuh kan. Dulu sekolahnya di mana, Mas? Ada di Halim, Pak. Oh iya. Bapak lupa. Iya. Nah, Pak Tugi boleh nih menceritakan perjalanan hidup lah udah awal-awal nih. Cerita kenapa Pak Tugi bisa tertarik di dunia air traffic control. Mungkin bisa ceritain, Pak. Oke, jadi itu saya sekolah dulu di Budut, tau lah Budut ya. Siap. Itu tahun 87. 87 umur berapa? Saya Amar ini. baru lahir, Pak. Saya lulus Guys. SMA tahun 1987 dan kebetulan saya pengen cari sekolah yang biayanya murah, tidak nyusahin, malah mungkin bukan biaya murah, tidak ada biaya, tanpa biaya. Maka saya pilih ke PLP Curug waktu itu ya. Pendidikan dan latihan penerbangan itu. Dari awal emang Bapak udah emang plan buat jadi ATC atau emang Saya nggak tahu itu ATC apa, saya pilihnya jurusannya itu penerbang loh, keren kan? wis. Iya. Tahun 87 itu boleh milih 2 jurusan. Jadi pilihan pertama itu saya pilih penerbang. Dan saya lulus, tes tertulisnya saya lulus itu. Nah, pilihan keduanya RKP, pengatur komunikasi penerbangan, dan saya kira itu ATC. Dan ternyata saya salah. Saudara-saudara. Oh gitu, Pak. Karena dari namanya itu pengatur komunikasi penerbangan. Wah, ini komunikasi berarti dia yang di tower ini. Dia yang mengatur pesawat ini. Satu lagi ada jurusannya tuh, pengatur lalu lintas udara. Wah, ini yang di apron ini, yang bawa bat pingpong itu. Iya, soalnya parkir ngomongnya pesawat. lalu lintas gitu ya. Lalu Lintas lintas udara kan. itu. Dan ternyata saya salah banget karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi saya nekat aja, pokoknya ambil jurusan pertama penerbang, jurusan keduanya pengatur komunikasi penerbangan. Dan saya alhamdulillah lulus tuh, tes pertamanya tertulis itu. Tapi begitu sudah tes yang keduanya saya udah mulai ragu-ragu itu. Kenapa? Karena saya nggak yakin bisa sampai selesai. Akhirnya saya ke panitia, saya minta dirubah aja jadi jurusan yang kedua itu, pengatur komunikasi penerbangan itu. Oh gitu. Dan saya mulai masuk Curug itu bulan September tahun 87. Oke. Sebagai taruna RKP. RKP, pengatur komunikasi penerbangan. Pengatur komunikasi penerbangan. Ya, waktu itu diploma 2 itu. Oh, lulusnya Diploma 2, belum ada diploma 3. Oh gitu. Ya, nah 2 tahun kemudian saya lulus sebagai RKP itu ya, pengatur komunikasi penerbangan, dan kebetulan Kak Prodinya nawarin, mau nggak bantu ngajar di sini ya. Seenggaknya adalah prestasinya waktu itu kan, ditawarin. Jadi instruktur ya. Itu dah awal-awal. Situlah Awal-awal awalnya. kenapa akhirnya saya bisa ngajar di Curug itu seperti itu. Nah, tapi penempatan saya pertama tuh di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, saya ditempatkan di Bandara Budi Harto. Di Curug. Ya, mulai kerja tahun 90, dan selain kerja sebagai petugas kompen komunikasi penerbangan di Budi Harto, saya juga bantu ngajar di pendidikan komunikasi penerbangan ya, di Curug. Nah, itu dari tahun 90. Tahun 92 saya diajak sama mentor saya, almarhum Pak Sarmon Harjo itu, untuk bantu ngajar di penerbang. Nah, saya mulai kenal tuh penerbang tuh di situ tuh tahun 92 itu. Itu saya jadi asdosnya, bukan asdos lah ya, waktu itu namanya asisten instruktur. Ya, itu mulai ngajar tuh penerbang 53, bayangin tuh. 53 tuh sekarang udah topnya lah, udah jadi pimpinan semua itu kan, captain Direktur semua ya, sekarang. 53 itu. 53 mulainya ya. Penerbangan. Nah, mulai itu diajarin sama mentor saya untuk gimana caranya ngajarin siswa penerbang. Itu berlanjut ke penerbang 54, 55 gitu loh. Sampai seterusnya. Saya stop
di 55, saya stop di penerbang 55 karena saya kemudian pindah ke Angkasa Pura II. Nah, dipindah sama perusahaan ke Bandung. Nah, dipindah ke Bandung. Itu tahun 1997. 97. Jadi saya nggak sempat ngajar penerbang 56 dan 57. Saya nggak sempat ngajar karena saya kerja di Bandung. Oh, sebagai ETC di situ, Pak? Belum ETC lah, belum. waktu itu belum ETC. Belum, Saya masih RKP kan? Masih RKP. Oh, ya. belum. Terus tahun 2000-an saya disekolahkan sama perusahaan untuk sekolah ETC di Curug. Jadi saya kembali lagi ke Curug untuk sekolah ATC itu tahun 2000. Kemudian balik lagi ke Bandung dan sekolah lagi radar. Nah, setelah itu dipindah ke Soekarno-Hatta. Oh, berarti banyak sekolahnya juga, Pak ya? Ya, beberapa kali sekolah lah saya. Oke. Jadi tahun 2003 saya pindah ke Soekarno-Hatta sebagai ETC radar. Nah, 93. ketemulah dengan instruktur-instruktur di Curug, ditawarin lagi ngajar di STPI. Waktu itu masih udah STPI ya, Iya, waktu itu udah STPI STPI. Curug gitu. Ya, jadi mulai ngajar lagi di Curug itu penerbang angkatan 58 sampai sekarang. Terus bisa ceritanya bisa ngajar di luar dari STPI gimana tuh, Pak? Jadi ada teman saya di Direktorat Navigasi Penerbangan itu mendapatkan permintaan instruktur dari salah satu sekolah pilot, ya saya sebut aja namanya Aeroflyer lah gitu ya, untuk bantu ngajar di sana. Dan karena saya masih punya waktu luang, ya sudah saya ambil. Akhirnya sekolah swasta yang pertama saya ajar itu Aeroflyer. Ya, itu sampai dapat 21 atau 22 angkatan lah. Oh iya. Ya. Nah, makanya di situ Kak ceritanya kenapa beliau bisa ngajar gua yang di swasta, sekolah swasta gitu. Kalau ngajar dia ada pengalaman ini nggak sih yang menarik atau yang ada yang bisa dibongkar nggak sih? Kayak sok keren banget nih orang ini. Pakai kacamata dulu deh biar kelihatan keren dikit. Izin, Pak. Amar Durya dulu nggak kayak gini, culun banget dia. Iya, dia berangkat dari Sukabumi naik bis, mau jadi pilot, sekolah di Halim, gitu kan. Dan selalu telat, masuk kelasnya selalu telat. Ya Allah. Karena kan naik bis. Iya. Itu dulu jam 3 pagi gue berangkat Kak dari Sukabumi itu, karena kan belum ada tempat tinggal tuh di Jakarta kan. Wah, ini kelasnya Partugi nih, wah udah bisa mungkin busnya ngetem gitu kan, nggak ada penumpang. Lama banget. Penumpangnya cuma lu doang lagi. Partugi nih gimana nih, waduh. Tapi ya mohon maaf Pak. Tapi alhamdulillah udah lulusin saya, ngajarin saya bisa sampai saya sekarang. Jadi berkat Bapak udah, juga. Gak usah nangis. Biar saya juga terharu. Ratingnya naik nih, biar ratingnya naik. Pak Tugi, Mas Tugi deh, biar mudaan dikit. Kan masih 25 tadi ya. Gue masih ini nih, gak enak gitu. Nah, pasti kan kita juga pengen tahu dong ya, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Air Traffic Controller itu sendiri? Gini, jadi semua taruna, semua siswa ATC dari awal masuk sekolah itu didoktrin yang namanya 5 Objective of Air Traffic Services itu, pasti itu, atau 5 tujuan pemberian Air Traffic Service. Oke. Nah, Air Traffic Services itu luas sebetulnya. Jadi ada yang namanya ATC Service, Flight Information Service, Alerting Service, nah gitu kan. Nah, kalau di breakdown satu-satu, dari namanya aja adalah 5 tujuan pemberian Air Traffic Service. Nah, yang pertama itu adalah mencegah tabrakan antara pesawat yang sedang terbang. Iya. Berarti dia di udara, pesawat terbang bertemu dengan pesawat lain, dicegah jangan sampai terjadi tabrakan. Nah, itu tugas ATC yang pertama. Yang kedua, mencegah tabrakan antara pesawat yang sedang ada di maneuvering area. Maneuvering itu di runway dan di taxiway. Dengan obstruction itu hambatan, halangan, gangguan, bisa orang, binatang, kendaraan, pesawat lain. Dan itu jangan sampai tabrakan itu dengan pesawat yang sedang ada di obstruction tersebut gitu kan. Yang ketiga, mempercepat dan mempertahankan keteraturan arus lalu lintas udara. Itu bisa dicapai dengan cara kasih direct routing aja, pilot seneng banget gitu kan. Sampai pilot minta-minta request direct kayak gitu kan. Nah, kalau saya prinsipnya setiap saya bekerja itu saya pengen orang berterima kasih. Saya pengen setiap saya kerja
sebagai radar controller itu saya pengen dengar pilot mengucapkan terima kasih sama saya. Gimana caranya? Saya kasih direct routing. Sebelum dia minta saya kasih. Iya. Kalau trafficnya memungkinkan. Itulah kenapa orang tuh pilot tuh pengen banget direct kan. Pertama kan kita bisa irit fuel. Banyak banget benefitnya ya. Apalagi dengan istilahnya sekarang kan seluruh maskapai lagi kampanye tentang green airlines gitu ya. Bener, itu tuh bantu banget loh, saving fuel banget. Saving fuel banget Pak. Jadi Pak, jadi mohon dibantu Pak. Kita untuk direct terus nih. Terus juga polusi juga berkurang. Jadi itu banyak keuntungan banget. Ya, nah itu kan tadi udah sebutin 3 tuh. Itulah ATC service itu. Itu ATC service 3 itu. Nah selain ATC service, saya juga memberikan yang namanya Flight Information Service. Flight Information Service itu misalnya kalau dari definisinya adalah memberikan saran dan informasi yang bermanfaat untuk keselamatan penerbangan dan juga pelaksanaan penerbangan yang efisien. Dengan cara apa? Ya misalnya kalau terjadi perubahan cuaca ekstrim, ada thunderstorm, heavy rain, ada wind shear, downdraft, gusty. Kita kasih tahu informasinya kepada pilot, gitu kan? Kemudian traffic info. Sering lah kalau terbang pasti dapat traffic info kan? Iya kan? Sering banget. Nah, itu bantu banget sih Pak. Mengingatkan kepada pilot akan ada pesawat yang nanti terbang berdekatan. Tabrakan enggak, kita jamin enggak akan tabrakan. Tapi daripada tiket kamu bunyi traffic terus nyari-nyari, yang mana trafficnya? Yang mana trafficnya? ATC-nya udah ngingetin duluan. Sebelah gitu. kanan, sebelah kiri. Nah itu kita kasih traffic info kan. Oh gitu. Nah itulah tugasnya ATC. Yang kelima. Nah ini urusannya dengan Basarnas ini. Yang kelima itu namanya alerting service. Jadi tugasnya ATC itu adalah memberitahu ya kan kepada suatu organisasi ya yang berhubungan dengan search and rescue mengenai adanya pesawat yang memerlukan bantuan SAR itu. Dan pasti kita bantu dan membantu organisasi tersebut jika diperlukan. Misalnya apa? Mereka minta data flight plan, mereka minta informasi tracking radar terakhir di mana, laporan pilot terakhir seperti apa, nah kayak gitulah. Oh banyak juga ya kan? Iya. Nah ini semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya. ATC itu tugasnya apa sih, fungsinya apa ya? Udah nggak usah nanya lagi. Udah cukup dengerin podcast ini, nonton podcast ini, udah kejawab semua. Betul. Ngomong-ngomong stres nggak sih Pak jadi ATC? Nah, kayaknya pusing banget saya ngedengerinnya ya, ribet banget ya. Apalagi zaman-zaman waktu masih rame itu kan, nggak berhenti ngomongnya itu loh. Stres nggak sih Pak? Manage gimana sih Pak? Kalau anak baru yang pertama kerja ya stres lah, semua pasti gitu. Pilot juga pertama dulu di tahun stres gitu kan. Tapi kan dengan proses waktu berjalan kita mempelajari teknik control, kemudian ada mentor juga yang ngajarin gitu kan. Dan sudah ada aturan, prosedur yang mencegah terjadinya tabrakan. Asal kita strike to the rules, nggak bakalan terjadi tabrakan gitu. Siap. Selama ATC mengikuti aturan, pilot mengikuti aturan, aman semuanya gitu. Siap. Oh jadi tetap ada jam terbang ya, dan kalaupun ATC baru tetap didampingi mentor gitu berarti ya? Kalau di Jakarta kita kasih waktu 3 bulan. Jadi anak-anak ATC yang baru datang dari daerah itu penyesuaian dulu di Jakarta, kemudian dapat mentornya, dapat body instructornya, itu diberi waktu 3 bulan untuk belajar ya atas pengawasan bimbingan dari mentornya ini, kemudian dicek. Kalau dia lulus, maka dia mendapatkan rating sebagai approach control surveillance radar di Jakarta, atau kalau ada juga ada unit area gitu kan. Kalau dia nggak lulus dikasih waktu lagi 3 bulan. Kalau nggak lulus lagi pulang aja ke kampung deh. Oke. Gitu. Ngeri juga ya. Ngeri juga sih. Berat men. Tapi pasti bisa lah kalau misalnya berusaha ya kan. Oh iya. Teman-teman Semua ATC itu kalau ya. ada usahanya pasti bisa. Pasti. Nah terus ini kan pandemi nih Pak ya. Apakah ada pengaruh nggak sih dari sisi segala macam? Misalkan finansial ataupun dari sisi mental atau apa kan, dan kayaknya banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya, bahkan ada yang di PHK. Kalau ATC sendiri gimana Pak? Kalau alhamdulillah sih sampai saat ini perusahaan yang membawahi pelayanan air traffic service ini belum ada lah yang sampai dirumahkan gitu. Tetapi kalau efek dari pandemi kepada kegiatan pengaturan lintas udara sangat mempengaruhi. Jadi sebelum COVID itu Jakarta itu traffic take off landingnya itu sehari itu 1.200 take off landing. Take off landing 1.200. Iya, udah paling top di Indonesia. Kalau di dunia mungkin udah urutan ke-8 lah itu. Ke-8 Pak kita di Indonesia. Wow, guys. Nah, kalau menurut Bapak nih ya, untuk saat ini di masa pandemi ini ya,
untuk menjadi seorang ATC menurut Bapak worth it gak Pak? Susah saya ngomongnya. Waduh. Karena dengan kondisi sekarang ini masih ada lulusan sekolah ITC yang belum terserap oleh masih ada juga yang belum terserap masih ya? ada. Ya. Tapi kalau memang mau menunggu, artinya memang dari awal sudah cita-cita mau jadi ATC ya go ahead aja, sekolah aja. Sama seperti kita teman-teman yang mau jadi pilot ya, banyak yang nanya Kak ya, namanya gimana masih worth it nggak sih sekolah pilot zaman ini? Seperti itu sih kita juga jawab ya Pak. Ya kan kita juga berharap nanti dunia penerbangan akan kembali normal. Amin, mungkin Pak. akan lebih bagus lagi daripada sebelum COVID gitu kan. Nah, kalau memang dibutuhkan tenaga ATC yang begitu banyak, sudah ada stoknya kan, kita tinggal ambil aja mereka itu gitu loh. Nah, terus kembali ke pandemi nih. Kalau Mas Tugi sendiri kira-kira gimana sih kiat-kiat ngadepin pandemi ini? Ya selain protokol kesehatan kita udah nggak usah dibahas lah ya, tapi mungkin ada kegiatan lain atau pengalihan biar nggak stres kali. Mungkin Bapak punya bercocok tanam mungkin gitu supaya ini. Nggak cocok karena suka salah urat saya. Oh gitu. Sakit di pinggang. Jadi nggak cocok saya. Berarti biasanya kan 1.200 take off landing. Mungkin ada perubahan Pak ya? Banget ya. Jadi sekarang itu pernah awal-awal COVID itu nggak sampai 100 loh. Nggak sampai 100 sehari take off landing itu. Kembali lagi pertanyaan ke Kapten Rizka tadi yang Bapak mungkin mengatasi di pandemi ini supaya ada kegiatan apa tuh Pak jadinya? Sebetulnya banyak ya, kan saya juga masih ada kepercayaan dari beberapa flying school untuk ngajar. Jadi saya banyak lebih banyak menyiapkan materi ngajar saya, dan saya kalau ngajar nggak perlu nulis. Saya nggak perlu nulis. Jadi apa yang mau saya ajarkan, apa yang mau saya sampaikan ke siswa itu sudah saya tuangkan di dalam presentasi PowerPoint saya. Jadi saya nggak perlu nulis, karena saya yakin kalau instruktur nulis di whiteboard itu siswanya nggak memperhatikan. Gitu. Pasti dia pegang HP. Tahu aja. Pasti dia pegang HP, pasti dia merasa bercanda gitu kan. Masa tersentuh gitu. Jadi gimana caranya supaya mereka ini selalu liatin saya? Oke. Jadi saya bikin presentasi ngajar saya itu nggak perlu nulis. Apa yang mau saya ceritakan itu sudah ada di PowerPoint gitu loh. Berarti apakah itu salah satu pakai kumis itu kan supaya kan kelihatan serem gitu? Oh enggak gitu Pak? Suatu saat akan saya cukur kumis. Oh iya gitu. Iya. Jangan dong Pak. Bukan, karena udah banyak ininya, udah banyak ubahnya, udah gitu. Zaman dulu lebih tebal Kak. Gue ingatnya beliau lebih tebal tuh biasa, dan wah itu pas kalau di bus tuh udah telat tuh rasanya patuh. Serem banget kayaknya. Iya, push up dulu kan sebelum masuk, push up 10. Nah, biar seger. Mengenai dari tadi kan ngomong ngajar. Saya pengen nanya nih, lebih doyan ngajar apa jadi ATC sih? Ngontrol langsung gitu? Enggak, dua-duanya itu bidang yang memang saya sukai gitu kan. Artinya saya hidup dari pekerjaan saya sebagai air traffic controller, saya dijamin oleh perusahaan saya gitu kan. Tapi ada passion yang harus saya lakukan gitu kan. Ada kenikmatan yang nggak bisa diganti dengan duit gitu loh. Karena awalnya Bapak terlahir di mengajar pertamanya tadi ya. Awal-awal saya memang mengajar gitu kan. Dan itu nikmat banget gitu kan. Apalagi kalau bisa melihat akhirnya siswa-siswa ini pada sukses, pada berhasil. Diundanglah kita ke tempat wisudanya. Diundang ke podcast gitu. Iya, podcast nih ya. Saya juga gue tuh Kak kalau misalnya lagi terbang nih, terus kalau lagi kurang udah capek gitu ya, terus denger beliau lagi kontak, wah rasanya tuh semangat lagi gitu. Kayaknya di terakhir rasa Pak Tugi. Kalau cuma satu yang manggil saya jawab, tapi kalau udah rame saya diam. Iya. Nah, pernah setiap ada yang beliau juga diam, wah ini lagi rame waktu sebelum pandemi kan gitu. Gitu Pak, makasih Pak udah masih ingat kami para murid Bapak ini ya kan. Ya, dan saya punya pengalaman yang kayaknya asik juga ya. Artinya saya berjalan di terminal, ya, kemudian ketemu dengan pilot, dan mereka negur saya, dan saya nggak tahu itu siapa. Ya itulah. Dan saya nggak tahu itu siapa. Songong banget nih Bapak ini. Bukan, saya lupa itu lulusan dari sekolah mana, angkatan berapa gitu kan. Tapi ya saya jawab lah gitu kan. Tapi gue bersyukur Kak, waktu itu beliau on board. Iya. Terus iya, saya ke Bali tuh. Terus beliau masih inget nama Duriat yang sering telat itu dari Sukabumi.
Terus like Gary bird, bilang gitu. Cap ada wah langsung pas abis turun udah pada turun semua saya izinkan Pak Tugi datang kita foto bareng ya. Iya. Fotonya di sini nih kita lihat nanti. Ya, sama Siska Maulida. Murid Bapak juga ya. Biva juga ya. 28. Terus senang banget rasanya. Iya. Itu first time Pak ya. Iya. Ketemu saya di kokpit gitu. Tadi Mas Tugi manggilnya apa sih? Gue jadi Lu biasanya gagap nih. dari awal mesti gue bapak Cuman aja lah. kalau di Curug sih gue Mas dari ya. Curug Mas Tugi terus gitu. Gak apa-apa. Jadi biar kelihatan muda terus gitu. Siap. Nah, kalau dari tadi kan cerita Mas Tugi ada sedikit kebanggaan ngelihat muridnya sukses gitu ya. Iya. Apalagi ngelihat bar 4, wih murid Wah, gue keren sukses banget, gitu ya, keren banget. Iya. Tapi kan itu semua ada proses ya. Semuanya dari bego dulu nih. Saya pengen dong, pasti ada dong kisah atau pengalaman yang lucu tentang murid-murid yang masih bego-bego itu. Bagi ke kita dong yang paling jangan ceritain saya tapi Pak ya. Bukan bego kali masih belum ada jam terbang. Asik. Iya, belum ada jam terbang. Ada nggak yang belum paling jam berkesan terbang. sampai bisa setiap ngelihat nginget kasus itu, nginget kisah itu jadi pengen ketawa lagi gitu? Ya, siswa penerbang tuh macam-macam kan. Ada yang dipersiapkan memang dari awalnya untuk sekolah pilot sama orang tuanya, disekolahkan bahasa Inggris gitu kan. Tapi ada juga yang datangnya dari gunung. Saya Datangnya juga dari kampung. Kalau saya kaki gunung. Oh. Masih enggak gunung banget, kaki gunung. Like Earth. Ya artinya macam-macam lah Oke. backgroundnya siswa ini kan. Ada yang memang dipersiapkan, ada yang memang dadakan, ya, bukan dadakan ya, artinya apa adanya mereka sekolah sebagai pilot itu datang apa adanya. Nah ini yang biasanya butuh kesabaran ekstra gitu kan, artinya bahasa Inggrisnya juga kurang, kita ngajar juga mereka tidak cepat nangkep, tapi kalau asal kita sabar pada sukses kok gitu kan. Dan saya punya pengalaman banyak lah, saya udah ratusan saya ngajar orang-orang yang dari daerah-daerah yang memang kurang beruntung lah dibanding teman-teman yang ada di kota besar kayak gitu ya. Dan mereka sekarang bisa kok jadi pilot gitu. Hebat. Berarti ya gimana gitu. gurunya hebat juga Iya, gitu kan. iya. Bisa membawa gitu, bisa. Ya di mana-mana sukses itu karena gurunya gitu loh. Iya, setuju. Setuju. Jadi kalau masalah cerita-cerita lucu ya banyak lah itu. Misalnya kan gini, untuk radio telepon itu biasanya dibagi jadi dua, ada pelajaran teori, ada pelajaran praktek, ya kan. Pelajaran teori kalau di flying school yang swasta itu saya dikasih 3 hari, kemudian nanti praktek 3 hari. Nah, yang lucunya kalau udah sampai di tahap praktek gitu kan, jadi pada saat hari yang ke-6 ini terakhir kali nih itu pasti ujian praktek dong, gitu kan. Dan itu nggak bisa tidur tuh siswa itu, belajar sampai malam gitu kan. Kerasa Dan sih. pasti Ngerasain ngigo, juga. ada yang ngigo tuh. Jadi sambil tidur ya, sambil megang hand out gitu, mereka bilang Mayday. pen. Ada yang cerita kayak begitu. Kocak juga ya. Nah, Kemarin tuh gua ngeliat ini Kak di Apa itu? Instagramnya Pak Tugi. iya ini nih di Instagram. Jadi kalau Instagram Pak teman-teman Tugi. ngelihat di Instagram Mas Tugi ya, nama Instagram juga sama Mas Tugi. Mas Tugi juga. Ini menarik loh, ATC tapi bawa pesawat. Ayo loh. Boleh diceritain Bapak? Sampai ada Gimana ceritanya Bapak tiba-tiba yang dari awal ngajar para pilot di di radio teleponik gitu, terus tiba-tiba Bapak terjun ke dunia pilot nih Pak. Iya. Yang bawa pesawatnya. Biasanya kan ngatur pesawat nih, sekarang yang bawa pesawatnya gitu. Gimana tuh Pak? Tadi saya cerita, ingat nggak? Gimana, Pak? Tahun 1987 Oh, iya. saya ngambil jurusan penerbang dan saya lulus tes tertulis, tapi karena saya nggak pede saya pindah jurusan yang lain gitu kan. Nah setelah keluar hilanglah itu cita-cita untuk jadi pilot itu. Kenapa? Pertama ya dari penghasilan nggak mungkin lah saya sekolah pilot kan, gitu kan. Kemudian udah berkeluarga, punya anak gitu kan. Ya udah saya fokus untuk menghidupi, untuk menyekolahkan anak saya gitu kan. Tapi kira-kira 2 tahun atau setahun sebelum dari sekarang itu saya kenal yang namanya Pak Guru Andi. Pak Guru Andi dulu sekolah pilot di Alpha Flying School, gitu kan. Nah dia punya pesawat loh men, dia punya pesawat dulu tuh Papa Kilo Sierra Uniform Yankee, itu the legend itu sering dipakai sama
siswa-siswa penerbang untuk latihan terbang gitu. Papua Kilo Australian Uniform Unity. Ya. SUJ. SUJ. Kayak pernah dengar ya. Nah, sekarang pesawat lagi itu ngebangun apa? Cessna yang itu loh, yang tail dragger. Oh iya. Oke. Mas Andi, Mas Guru. Oh iya. Mas Nah, Hmm. saya kemudian ditawarin mau nyobain terbang nggak? Oh. Mau lah. Yang biasa ya saya ngatur gitu ya. Ternyata gimana? Akhirnya saya datang ke Pondok Cabe itu. Saya datang ke Pondok Cabe, hanggarnya IFC Indonesia Flying Club itu masih yang lama itu. Oke. Sekarang udah dibongkar, sedih lah itu. Kemudian ketemu sama Pak Andi dan nyobain terbang Cessna 172 waktu itu kan. Dan asik juga nih jadi pilot gitu kan. Tapi belum ada biayanya men. Ya kan gimana caranya ini kan. Ketemulah sama ownernya Indonesia Flying Club ini, Pak Sigit Samsu. Pak Sigit. Samsu nih. Pak Sigit, salam. Sehat selalu, Pak. Sigit Samsu, Ya. semoga sehat selalu Pak. Amin. Saya doakan sekeluarga. Luar biasa loh beliau itu. Iya. Luar Ya, biasa. Pak Sigit Saya cuma Samsu bisa tuh- bilang luar biasa udah. Pak Sigit Samsu itu kebaikannya udah di luar kebaikan manusia normal lah Ya, pokoknya gitu. Akhirnya saya beberapa kali datang dipersilakan untuk Joy Flight lah. Joy Waktu Flight. itu belum ada programnya. Jadi yang nerbangin ya anak-anak ab initio yang ada di Indonesia Flying Club itu. Jadi terbang sejam, 2 jam, 3 jam. Kok kayak nagih gitu ya kan? itu makanya kan ada saya bilang akhirnya Ternyata enak ketagihan juga gitu pilot, kan. Wah, kurang nyebelin juga nih akhirnya- pilot-pilot ya kan, diaturin lagi sama TNC ya. Akhirnya Indonesia Flying Club kan punya OC91. Mereka bikin yang namanya program Sport Pilot License. Sport Pilot License ya itu di bawahnya PPL Oh. ya kan dari segi jumlah jam ngajar, jumlah jam terbang itu berbeda lah dengan PPL. Tapi kalau untuk orang yang cuma pengen have fun aja, senang-senang, pengen merasakan seperti apa sih nerbangin pesawat, SPL udah cukup lah. SPL. Sport Pilot License Sport itu. Pilot License. Oke. Nah, saya kemudian ditawarin ya untuk ikut program SPL ini dan saya demen banget itu ditawarin. Saya ambil langsung. Maka saya kemudian sekolah pilot di Indonesia Flying Flying Club Club. ya walaupun programnya SPL tapi itu udah cukup buat saya lah Iya, gitu kan. iya. Udah berapa jam Pak sekarang Pak? Sekarang udah 24 jam, itu target 30 jam cek 30. itu saya. Wah, semoga deh Pak. Dan harus diapresiasi Pak Tugi, Mas Tugi ini udah solo loh. Yeay, mantep men. Dan solonya jam ke-15 itu normal Wih, buat orang tua hebat. seperti saya Itu yang udah luar biasa 52 sih. tahun, Ya. 15 jam Wah. bisa solo tuh udah Istimewa. mantep banget. Pak saya mau nanya deh Pak, waktu kita kan dulu solo ada mandi oli ya. Iya. Kalau Bapak gimana Pak? Saya dimandiin oli juga. Wih, Iya, tapi nggak ada yang ngerjain saya. Oh, nggak Cuma ngerjain. mandi oli Ya. aja. Mana berani? Nggak pakai disuruh buka celana, sampai tinggal celana dalam doang, nggak ada yang nggak usah disuruh jalan jongkok. Oh, iya. Nggak Diman- nyium-ban, nggak. Tapi yang pasti tradisinya ngerasain Tetep, juga kan. iya. Beliau mau juga gitu kan. Iya, bisa kalau itu saya appreciate ya Pak ya. Saya ikuti lah. Iya. Wah itu keren banget sih udah ATC jadi pilot itu keren banget. Dan Ngerasain semuanya. kembali ke ATC nih Pak. Saya pengen tahu dong yang suka duka orang kan pastinya suka duka jadi ATC apa sih? Kayak gitu. Suka dukanya, kalau sukanya selalu suka saya. Setiap saya ngontrol saya selalu suka. Artinya setiap hari berarti saya sudah memberikan bantuan kepada para pilot ini supaya bisa terbang dengan selamat, dengan aman gitu kan. Luar Dan biasa. itu kan berkah buat Iya. seseorang kan. Artinya Masya Allah. adalah kontribusi dari saya untuk setiap penerbangan yang dilakukan itu, gitu kan. Baik. Terus nggak ada dukanya ada sih, dukanya ada. Iya. Begitu ketemu dengan pilot-pilot yang dari China Southern, Oh, gitu. Iya China Eastern, Gua tahu itu, gitu. gua tahu. Gua ngerasain. Itu Mereka pakai bahasa sendiri dong. mereka pakai bahasa Inggris. Oke. Tapi dari mungkin 100 kata itu 70 katanya saya nebak-nebak gitu. Enggak, bercanda. Tapi banyak yang sulit. Tapi karena memang percakapannya sudah standar, artinya
kita bisa nebak lah pasti dia ngomongin ini kecuali dia keluar dari konteks percakapan yang standar. Nah itu bikin sulit kita itu. Iya, ya namanya juga bukan bahasa ibu. Maksudnya gini, pronunciation-nya berbeda-beda kan setiap negara kan gitu. Tapi ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau ngucapin Saigen atau correction nggak dikurangin nilai kok kak? Oh nggak kurang, bukan ujian soalnya. Ya saya sering dengar tuh kalau misalkan mau masuk Jakarta gitu ya, terus ada pesawat-pesawat dari Cina, terus misalkan pilot ATC Indonesia yang jawab tuh si pilot-pilot Cina Saigen mulu ini nggak belajar RTF 4 tuh sih. Kalau misalnya itu udah dikurangin berapa persen itu kan nilainya? Kalau bilang Saigen dikurangin 2 apa itu? -1 ya Pak kalau nggak salah Pak. Nggak, itu sebetulnya suatu cara gimana siswa ini mau belajar dengan benar. Motivasi motivasi. Ya, mau motivasi. Karena kalau nggak ada pengurangan nilai gitu, dia akan salah-salah aja. Iya. Gitu. Nah ini tanpa mengurangi rasa hormat nih Mas Togi, saya pengen nanya yang agak sensitif sih sebenarnya. Kalau misalkan selama bertugas sebagai ATC, pernah nggak sih lagi ngontrol terus berhadapan langsung dengan pesawat yang insiden atau accident? Kalau sampai serius insiden, accident itu nggak pernah saya. Kalau cuma menyatakan something trouble itu beberapa kali. Near miss saya 2 kali. Pernah mengalami near miss 2 kali. Yaitu kontribusi dari pilotnya ada, dari ATC-nya ada, dan saya kena corrective action. Nggak apa-apa, kita jalanin aja. Itu kan juga perbaikan untuk kedepannya supaya teknik kontrolnya lebih bagus lagi. Mungkin berarti memang nggak pernah sampai yang berat-berat kayak gitu ya? Ya pernah ngalami misalnya ada pesawat Batavia mengalami hydraulic trouble mau ke ujung pandang, kemudian return to Jakarta. Itu pernah saya alami itu. Nah itu kalau misalkan pas lagi berhadapan kayak gitu, panik nggak sih Pak? Atau misalkan jadi ada prosedur khusus gitu mungkin? Ya prosedur khusus adalah kita pertama harus ngasih prioritas, harus memberikan perhatian kepada pesawat itu. Kalau memang masih bisa diatur dengan pesawat lainnya kita kalahkan gitu kan. Artinya kita beri prioritas ini supaya bisa landing lah tanpa ada penundaan seperti itu. Dan kemudian juga kan ada supervisor. Kita tinggal angkat tangan aja, supervisornya datang, kemudian bisa angkat tangannya jangan 2, kalau 2 nyerah men. Angkat tangannya 1 aja. Berarti kita butuh bantuan untuk didampingi seperti itu. Itu yang gue bilang, penerbangan tuh paling aman. Jadi bukan hanya dari pesawat pilot, tapi di bawah tuh yang kontrol si ATC juga punya prosedur yang menjaga kita biar tetap aman gitu loh. Benar-benar. Jadi nggak usah ibarat kata, aduh gue takut terbang, itu bukan takut terbang. Orang tuh nggak usah takut jatuh itu sih. Jatuh gitu atau tabrakan nggak usah. Untuk bisa jadi lulusan aja nih, untuk bisa lulus dari sekolah ATC itu kita harus melakukan ratusan jam latihan pengontrolan di lab simulator. Di simulatornya ada yang manual, kemudian ada juga yang komputerisasi. Kita sebut istilahnya lab 360 lah, itu pakai komputer kan gitu kan. Nah di drill itu sama si instrukturnya itu sebagian latihannya itu ada latihan bagaimana kalau pesawat mengalami kondisi emergensi, baik itu distress maupun urgensi. Jadi pada saat belum jadi ATC aja udah dilatih. Nanti pada saat lulus, kemudian kita mau ngambil rating, apakah itu tower atau APP begitu atau ACC gitu. Nah itu ada latihannya lagi. Ada latihannya lagi. Di drill lagi sama instrukturnya. Sehingga pada saat terjun sebagai controller yang real, yang nyata, udah siap lah mentalnya. Nah, ini bener nggak sih? Saya pernah dengar katanya kalau jadi ATC itu kerjanya shift-shiftan terus nggak bisa lama. Berapa jam ganti, itu benar Pak? Itu gimana sih Pak? Oh ya, kan tergantung dari kondisi trafficnya juga. Kalau bayangin aja kalau di Soekarno-Hatta kita menghadapi 1.200 take off landing sehari, terus harus kerja dalam 6 jam berturut-turut gitu kan. Kasihan itu nanti. Itu konslet nanti otaknya itu. Jadi kalau di Soekarno-Hatta itu dinas pagi itu 2 jam. 2 jam kerja, kemudian istirahat 2 jam, kemudian bekerja lagi 2 jam di sektor yang berbeda. Kalau dinas siang 1,5 jam. Gitu. Nah, kalau dinas malam 1,5 jam dinas istirahat, nanti 1,5 jam lagi kerja lagi, udah istirahat.
Jadi cukup 3 jam. Saya dinas pagi 4 jam, dinas siang 3 jam, dinas malam 3 jam. Udah cukup. Wah, berarti tadi kita lihat capek, tapi ternyata ada istirahatnya juga ya. Harus dong, harus jadi memang terkontrol dengan baik. Nah, betul. ini punya pertanyaan terakhir nih, Pamungkas. Orang-orang pasti nanti sebelum komen nih, mereka akan tanya, gaji ATC berapa sih, Pak? Nah, Gaji ATC kalau sekarang ini sudah cukup lah untuk menghidupi sekeluarga gitu ya. Beda lah dengan zaman dulu saya gitu kan. Jadi saya boleh curhat ini tahun 89 saya keluar dari STPI Curug, dari PLP Curug itu namanya kan. Dari sehari-hari yang pakai seragam gagah banget gitu kan, pakai chevron ya kan, pakai epaulet. Begitu jadi PNS gaji saya cuma calon pegawai negeri itu 80.000. Wah, 80.000. Iya, 80.000 tahun itu. Ya. Tapi kalau bayangannya pakai catering lah. Cateringnya 35.000 sebulan. Makan 2 kali. Jadi sisa berapa gajinya? Nah, itu dia. Beda dengan ATC zaman sekarang. Wah, alhamdulillah. Ada perbaikan lah ya. Banget. Berarti kalau teman-teman pengen jadi ATC jangan ragu soal penghasilan ya, udah pasti terjamin ya. Terjamin. Apalagi kan perusahaannya kan yang membawahi bidang air traffic control ini juga bagus lah. Jadi tidak hanya gaji, tapi ada penghasilan lain yang diberikan oleh perusahaan itu. Siap. Mas Tugi, silakan diminum dulu. Mantap ini. Harta tahta pelihara. Ya, jadi hari ini kita disponsori oleh Pelihara Kopi dengan moto Pelipur lara di hari huru hara, pelihara kopi. Iklan dulu. Harta tata pelihara bukan Nah, ini menarik banget ya. Terus Iya. kalau misalkan ini kan panjang banget ya cerita ATC. Kita pengen sih sebenarnya ngobrol seharian, cuman Iya. kan Nggak ya kita kerasa tahu ya Mas kalau Tugi udah. punya schedule yang Iya. ya kita harus respect dengan schedule karena kita kalau nggak ngikutin schedule ya hidup berantakan. Betul sekali. Kita harus terplan hidup tuh ya. Terus terima kasih banget ini Mas Tugi udah mau sempetin Oke. kesini. Kita sih Makasih, Pak berharap Tugi. Mas Tugi besok-besok mau datang lagi ke sini nih. Iya. Karena abis ini nih pasti teman-teman banyak yang komen ngasih pertanyaan yang belum tentu kita bisa jawab. Apalagi kalau pertanyaan itu seputar ATC. Apalagi mungkin banyak pertanyaan yang mengenai pengalaman gimana kok bisa, gimana rasanya jadi pilot gitu kan. Solo tuh gimana sih pengalamannya gitu kan. Luar Di biasa. usia yang seperti Iya, ini, nah, ya, jadi itu ya- pasti kan teman-teman banyak yang pengen nanya. Pasti tuh. juga banyak yang termotivasi juga kan. Dengan usia segini masih terus belajar beliau ini. Hebat. Terima kasih banyak. Makasih, Mas Pak. Tugi. Saya mau ngasih closing statement boleh? Boleh dong, boleh. Saya mau berterima kasih buat Indonesia Flying Club yang udah memberikan kesempatan saya join ya di situ. Terima kasih buat Pak Sigit Samsu ya dengan kebaikannya yang luar biasa, banyak membantu saya lah. Betul. Supaya saya bisa ikut program ini dan ini udah hampir selesai lah, tinggal Cek 5 lagi. jam terbang lagi saya cek dan saya punya license SPL. Dan beliau udah janji kok mau bikin kerjasama dengan Flying School bagi lulusan Indonesia Flying Club yang udah punya SPL bisa lanjut ke PPL. Wah, keren banget itu. Mantep. Keren banget itu. hebat. Itu berkat programnya Pak Sigit Samsu. Pasti kita Dan mudah-mudahan kedepannya juga programnya bisa berlanjut ke lowongan kerja ya, mudah-mudahan. Amin. Karena Buat sejauh yang ini- masih muda-muda bisa, tapi kalau buat saya cukup di PPL saja. Iya, maksud buat mudah-mudahan. Iya. Oke, Pak Tugi, sebagai terima kasih ucapan terima kasih dari kami mengasih kenang-kenangan buat Pak Tugi ini kaos dari Pitch 40 yang disponsori dari Top Pilot juga. Ini bisa juga boleh tempel Oke. di mobilnya atau di kopernya, silakan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Tugi. Siap. Sukses selalu Pak. Ceknya juga nanti sukses. Ya, terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah nonton, yang udah ngedengerin podcast kita hari ini di Fly Podcast by Pitch 40, dan di sini ada Mas Tugi, ada Pak saya Tugi. dengan Captain Doors. Halo. Mohon pamit undur diri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.